Hai, ini konten saya yang pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi perkuliahan pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan tema Analisa Riset Pasar pada Produk Susu UHT Frisian Flag. Baiklah, simak videonya. Bermula dari tahun 1922, di mana susu kental manis dan produk susu Frisian Flag pertama kali diekspor oleh Koperasi Peternak Susu Belanda, yaitu De Coöperatieve Konderfabrik Friesland, disingkat CCV, atau Pabrik Susu Kental Manis Friesland, ke Hindia Belanda, termaksud Batavia, Indonesia. Rasanya yang lezat membuat susu kental manis disambut hangat oleh masyarakat Indonesia yang saat itu lebih dikenal dengan Batavia. Untuk memudahkan diterima oleh pasar dan masyarakat, produk ini kemudian dikenal dengan nama Sosoe Jab Bendera, dan brand inilah yang kemudian menjadi hits serta menjadi semacam ikon setiap produk susu yang saat itu hadir di Indonesia. Tahun 2002 menjadi tahun yang bersejarah karena perusahaan berganti nama menjadi PT Frisian Flag Indonesia dan terus melakukan inovasi untuk mengeluarkan beragam varian produk susu inovatif sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Selain susu bubuk yang diproduksi tahun 1979, pada tahun 1988 dimulailah produksi susu pertumbuhan pertama di Indonesia dan susu UHT siap saji tahun 1991. Sejarah membuktikan dari masa ke masa hadirnya Frisian Flag susu kental manis di Indonesia yang telah membantu memperbaiki gizi dan asupan nutrisi yang maksimal untuk anak-anak Indonesia, termaksud saya dan kini anak-anak saya. Sekilas mengetahui proses produksi susu kental manis di pabrik Frisian Flag Indonesia. Di dalam segelas Frisian Flag susu kental manis yang terkandung beragam zat gizi, makro dan mikro yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh anggota keluarga. Ternyata telah melalui proses produksi yang berteknologi canggih dan sesuai dengan standar internasional. Ada dua pabrik Frisian Flag, yaitu di Pasar Rebo dan Ciracas. Namun dalam kesempatan kali ini, blogger beruntung bisa melihat secara langsung proses produksi susu kental manis di Ciracas yang pastinya tidak akan kalah canggihnya dengan produksi di pabrik rasa Rebo. Pembahasan materi riset pasar. Apa segmenting dan positioning produk Frisian Flag susu UHT? Segmentasi pasar atau segmenting adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda dengan memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmenting dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu: pertama, segmentasi geografis. Untuk segmentasi geografis, susu Frisian Flag memilih pangsaran pasar semua daerah, khususnya daerah perkotaan, karena dianggap lebih memiliki potensi dan peluang yang besar. Kedua, segmentasi demografis. Ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis di mana kita harus mengetahui gaya hidup seseorang. Dalam hal ini, bagaimana kita membaca pemikiran, gaya hidup seseorang untuk pemasaran susu Frisian Flag di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Keempat, segmentasi karakteristik.
Konsep segmentasi perilaku mengetahui homogen pola hidup pada wilayah tertentu. Bagaimana masyarakat yang ada di sekitar menanggapi produk susu UHT Frisian Flag. Nah, setelah 91 tahun lebih berkiprah di industri susu, Frisian Flag juga melakukan perluasan ini produk dengan menggarap pasar ibu hamil melalui susu Frisian Flag Mama. Seperti apa strategi marketingnya? Fase kehamilan, fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kehamilan menjadi periode yang menentukan bagi pesanan berikutnya, karena organ yang menentukan tingkat kecerdasan dimulai sejak awal kehamilan. Jadi ibu hamil membutuhkan susu untuk perlengkapan kecerdasan anak ataupun bayi yang ada dalam kandungan. Oleh sebab itu, ibu hamil memerlukan asupan makanan lebih banyak makanan saat belum hamil untuk sekaligus bayi yang dikandung. Salah satu cara untuk melengkapi asupan pangan tersebut adalah melalui susu. Susu yang diperuntukkan bagi ibu hamil pada umumnya memang diperkaya dengan protein tertentu yang lengkap untuk menyehatkan bayi. Bagi produsen, aktivitas meminum susu dari para ibu hamil ini merupakan protein pasar yang menggiurkan. Bukan hanya karena angka kehamilan yang terus naik dari tahun ke tahun, melainkan juga karena jangka waktu konsumsi ibu hamil yang cukup panjang, yakni 9 bulan lebih. Tidak heran jika segmen ibu hamil ini mulai ramai dibidik oleh pemilik merek. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT Frisian Flag Indonesia melalui produk baru Frisian Flag FF. Menurut Davi, penetrasi di pasar ini masih sangat rendah, hanya berkisar 20%. Itu karena kurang tahunya para ibu akan manfaat susu bagi janin mereka. Jadi, kami yakin bahwa dengan edukasi yang baik, potensi pasar ini akan kami kembangkan. Susu memberikan rasa aman akan jumlah nutrisi yang dikonsumsi ibu bagi bayinya selama hamil. Itulah analisis riset pasar produk susu Frisian Flag. Terima kasih sudah menonton konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.